Alhamdulillah teman-teman kita dipertemukan kembali di malam Sabtu ini dalam rangka kegiatan pelatihan untuk eh, materi digital marketing. Ini adalah pertemuan yang keempat ya kalau nggak salah ya. Baik, pada pertemuan kali ini, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, saya akan membahas pembelajaran atau pembahasan sebelumnya. Di mana sebelumnya kita telah belajar mengenai landing page ya. Di landing page kemarin eh, ada beberapa mungkin yang sudah masuk, saya sudah lihat juga. Eh, Lumayan ya, ada bagus-bagus ya ke segitu mah. Cuman nggak kayak kalau nggak salah ini nggak belum semuanya ya yang masuknya. Baru ada berapa? Coba. Oh, ada masuk lagi ya. Oke, sebelumnya saya akan coba share untuk yang beberapa mungkin. Saya akan share dulu untuk yang coba nih Dika Habibi. Nah ini nih. Kita lihat. Ini punya teman kalian. Sini dulu ya. Ada. Ini punya siapa? Ayo. Kelihatan nggak? Ini punya siapa ini? Gudang kaos. Ada orangnya yang punyanya di sini? Saya Pak, Mas Dika ya ini ya. Nah, ini yang Mas Dika, Kang Dika nih, gudang kaos ya itunya. Eh, Brandnya. Eh, Bagus juga idenya nih. Ketika ini di kita slide ya. Tuh. Ois, mantap. Pakai carousel. Kemudian di dalam produknya beliau pakai carousel juga tuh. Jadi dari bagian depan sama belakangnya kelihatan. Di sini ada home, kemudian ada produk tadi ya. Kemudian ada lagi artikel. Artikelnya masih kosong, nanti kita akan belajar untuk artikelnya. Kemudian pemesanan, juga pesanannya sudah ada ya. Nah, cuman kayak kemarin ini kayak karena dicontohkannya kayak gini ya udah kayak gini aja. Testimoni kosong. Ya ada tadi kemarin juga contohnya kosong, kenapa? Kemarin juga contohnya kosong. Ya udah nggak masalah. Oke. Masih ada yang kurang ya, Pak? Eh, Udah belum beres kan juga kemarin juga belum beres. Sekarang kita bereskan ya. Artinya sekarang kita perbaiki lagi. Bukan perbaiki, diperlengkap. Kemarin kan baru 50% lah. Nah, sekarang kita akan masih tetap di landing page-nya ya. Kita akan coba kalau yang satu lagi lah kita buka ya. Yang punya siapa? Bentar, Bapak akan buka dulu punyanya. Nah, ini nih mungkin Denita. Coba tuh buka dulu ya. Oke, kalau yang ini punya siapa? Fresh hand up your look. Oke, ini produknya sudah ada. Produknya saya cek ada nggak nih produknya? Wah, jualan baju ini bagus nih. Udah ada ininya juga, udah ada harganya juga bajunya. Waduh, gambarnya dapat dari mana bagus nih. Oke, testimoninya ada nggak ini? Wih, sudah ada testimoninya juga. Batas waktunya. Nah, batas waktu bukanya ya ini jam 9 sampai jam 19. Pemesanan. Ini kecil-kecil amat ini ya tulisan. Oh, fill out form. Jadi keluar ya di luar ininya. Eh, Ngisinya. Oke, ini ada juga. Oke. Lara Larana INC. Oke. Baik, sekarang kita akan eh, tambahkan lagi lebih jauh lagi yang pengenalan tentang Google Site-nya ya sedikit lagi. Nah, jadi eh, sebenarnya tidak baku ya artinya ketika nanti kalian ujian, Pak saya mah mau bisanya pakai Google atau pakai WordPress silahkan. Jadi tidak menutup kemungkinan kalian menggunakan WordPress ketika nanti ujiannya. Karena tidak ditentukan mau pakai platform apa juga silahkan ya untuk pembuatan websitenya.
saya mau memakai yang profesional, silahkan, pasti lama ya, karena waktunya ya, mungkin lihat juga waktunya gitu. Waktunya kalau terlalu kita ini nantinya lama gitu. Nah, salah satu keunggulan dari ini apa daripada kita menggunakan sheet Google. Nah, kalau sheet Google kan itu dari Google sendiri ya, jadi lebih mudah diketemukan oleh Google. Kenapa? Karena anaknya Google juga gitu. Kalau kita menggunakan platform yang lain dari Yahoo atau dari apa di luar Google misalkan, maka itu kita akan agak rumit untuk supaya bisa diindeks sama Google-nya. Nah, kalau ini mah lebih mudah ya untuk diindeks sama Google-nya. Nah, kita lihat yang kemarin Bapak buat. Nah, yang kemarin Bapak buat sama-sama bersama teman-teman semuanya. Nah, tadi juga sudah ada beberapa yang Bapak buka ya. Kelihatan sudah bagus ya. Kemudian yang tadi juga udah bagus. Nah, sekarang kita akan tambahkan sedikit pengenalannya. Tambahkan apa? Nah, kemarin kita baru sampai home, produk, artikel, pesanan, dan testimoni. Walaupun di dalam artikelnya masih kosong. Nah, untuk sekarang kita akan lihat di sini. Teman-teman bisa lihat untuk supaya lebih dikenal, artinya lebih unik web kita, kita harus punya ikon ya, logo sama icon. Nah, di sini logo ya. Add logonya di sini bisa di add logonya. Nah, sama ikonnya. Nah, biasanya ikon suka dilihat mungkin di atas bisa terlihat ini kayak Zoom, ikonnya kayak gini tuh Zoom. Ya, WhatsApp kan kayak gitu ya, hijau. Nah, itu kita bisa menggunakan dari sini ya, dari tool sini bisa dilihat mungkin sebelah kanan pojok kanan atas setting ada pilihan di situ brand image ya. Nah, nanti teman-teman bisa siapkan untuk gambarnya atau sudah ada atau bisa carilah secara singkat dari internet juga banyak ya logo. Karena ini mah kan nanti ujian tuh hanya simulasi saja, jadi bebas sih menggunakan gambarnya. Kita upload misalkan logonya. Ini logonya mana nih? Nah, misalkan tentang kue, logonya berarti gambar kue. Atau misalkan gambar apa aja nih yang ada di sini. Nah, ini. Tuh, gitu. Di sini nih, nanti akan berubah logonya. Ya, Nasta Bakery, logonya komputer. Nah, bisa pakai alternatif teksnya juga. Misalkan, nah, alternatif teksnya kita eh, coba misalkan aneka kue. Pastry dan bakery. Jadi sebagai alternatif dari teksnya, alternate untuk teksnya kita gunakan eh, aneka pastry dan bakery. Nanti kita bisa lihat di mana munculnya. Kemudian favicon-nya, nah ini favicon itu jadi ikon yang biasa kecil ya, yang kecil yang biasa kita lihat di situ ada Google Drive kan di atas tuh ada ini apa Zoom kayak gitu kan ikon
Mohon maaf teman-teman, ini ada biasa teknis, jadi nggak tahu kenapa mau biasa komputernya mati sendiri. Kalau terlalu berat banyak yang dibuka ya. Saya lupa barusan dibuka hampir beberapa tabnya. Sebentar nanti saya masuk jaringan lagi ya. Baik, sebelum itu bisa teman-teman mungkin di sini share yang hasil kerja yang landing page-nya bisa Bapak lihat. Coba Bapak ini ya, Bapak cek di sini siapa yang suruh memperlihatkan atau men-share-nya. Punya sendiri ya. Coba ini ada siapa nih? Alvitania Damayanti, coba. Halo, Alvita? Halo, cek. Halo? Halo? Halo, suara Bapak ada nggak? Ada, Pak. Terdengar, Nah, Pak. oke. Coba Alvita, mana Alvita? Coba di-share-kan ininya. Hasil yang landing page-nya. Pakai laptop atau pakai handphone? Ini sebentar. Boleh yang lain dulu yang sudah siap. Coba siapa yang bisa bantu Bapak untuk share screen-nya. Untuk ininya apa landing page-nya. Silakan. Siapa? Oh, Alvita lagi di jalan. Yang lain yang lagi standby siapa? Ada nggak? Sambil Bapak nunggu ini mau coba masuk lagi. Oh, ada yang hanya bisa perhatiin aja. Oke, Mas Indradin nggak apa-apa. Oke, saya tunjuk lagi. Coba Mas Ferry coba. Mas Ferry Herpiana coba. Ya, Pak. Sebentar, Pak. Bapak coba perhatikan, Bapak pengen lihat itunya. Landing page-nya. Biar yang lain juga lihat ya. Wah, mantap ini. Kayaknya suasana Lebaran sudah muncul ya. Pulsanya juga belum nih. Ya, betul, Pak.
Belum punya logonya, coba sekarang kita lihat Bapak ininya, Bapak pandu untuk pembuatan logonya. Jadi coba untuk sekarang kita bikin logonya, masukin logonya ya. Bisa di situ, bisa dari bukan dari Izin Pak, suaranya putus-putus Pak. bukan dari situ, di atas aja biar sekaligus. Halo Kalau Pak. sekarang putus-putus nggak? Ya, gimana Pak? Coba jelas. Oke, kalau sudah jelas, coba sekarang klik tombol yang itu ya, setelan ya. Kemudian pilihnya brand image, coba di-upload dulu logonya. Kasih gambar apa aja, bebas, boleh. Nah, ini gambar kue juga nggak masalah. Nah, itu. Teks alternatifnya apa? Boleh. Kue lebaran. Mantap. Favicon-nya kasih. Oke. Yang samain juga boleh. Kalau bisa. Nah, kalau bisa favicon mah gambarnya satu ya, artinya jangan banyak ini, jangan banyak banyak kuenya, jangan terlalu banyak, satu kue aja. Ada nggak yang satu? Nah, oke. Nah, kalau sudah tinggal di close, kemudian publikasikan. Nah, publikasikan. Kemudian publikasikan lagi, satu kali lagi dikliknya. Nah, kemudian nanti diklik, lihat coba di itu hasil publikasinya, coba diklik sebelah kanan publikasikan, sorry. Nah, di situ ada pilihan lihat situs yang dipublikasikan. Nah, lihat situs yang dipublikasikan. Nah, ini kue lebaran. Lihat di atasnya sudah berubah kan di sananya ya? Itunya papikonnya ya? Ada, Pak. Ada ya di atas tuh papikonnya gambar kue tapi kecil, nggak kelihatan. Itu yang di atas itu. Nah, itu udah berubah. Coba lihat ke bawah itu. Ada apanya di bawah? Oh, cuman gitu aja. Sekarang produknya, coba Bapak lihat produknya, klik produk apa aja. Oke. Ketika klik order, coba order. Order apa? Nah, order ke situ. Testimoni nggak ada. Oh, udah ada. Oke, mantap. Itu suara apa? Oke, cukup. Bapak nanti sekarang masuk lagi sebentar ya. Baik, sebentar Bapak coba masuk lagi. Agak lemot juga nih. Nah, sudah ada lagi.
Aduh ini. Sebentar Bapak lihat dulu ini. Oke. Baik, sekarang kita lanjutkan kembali. Aduh, ini ternyata hari ini banyak teknis ya, mulai dari tadi Mas admin lupa nge-share nge-share ininya. Bentar ya. Kita yang mana nih sekarang? Jadi kader nih. Yang mana tadi? Oke. Baik, kita Bapak sharekan kembali ya. Nah, kita share kembali screen-nya. Nah, tadi Bapak sudah sampai sini. Nah, tadi sudah diperagakan sama teman kalian juga untuk merubah dari tampilan, untuk menambahkan ikon dan favicon juga. Jadi, tambahannya. Kemudian, nah selain itu, jadi nanti usahakan untuk yang nanti kalian ada. Nah, selain dari ini ada juga artikel nanti. Nah, di artikel kemudian testimoni ada yang sebagian yang sudah bagus ya menyantumkan testimoninya. Kemudian nanti untuk artikel, nah artikel kita diwajibkan nanti untuk membuat 3 artikel. Nah, adapun nanti pembuatannya nanti akan Bapak bahas, tapi sebelumnya untuk membuat artikel bisa kita di page ya. Jadi di page artikel di sini kita bisa klik ujung sebelah kanannya ada titik 3 ya. Kemudian nanti kita ada pilihan namanya add sub ya, sub page ya. Nah, nanti akan ada muncul new sub page-nya. Nanti kita akan masukkan di situ artikelnya. Contoh misalkan 5 langkah 5 langkah contoh membuat kue terenak misalkan. Rada lebay seketik. Down. Nah, jadi nanti kita masuk ke sini 5 langkah membuat kue terenak. Nah, boleh nanti untuk artikelnya kita buat di sini. Nah, hari ini Bapak akan menerangkan pembelajaran selanjutnya, walaupun nanti akan berhubungan dengan landing page yang kalian buat. Jadi nanti landing page ini yang kalian buat, yang kemarin buat, yang kemudian dikirimkan ke Bapak itu akan terus diperbaharui ya, supaya lebih sesuai dengan ketentuan yang diinginkan dari soal. Nah, sekarang Bapak akan sharekan dulu untuk materi kali ini, untuk pertemuan keempat. Nah, materinya adalah CEO ya. Sudah kelihatan ini? Teman-teman kelihatan ininya? Layar Bapak ada CEO-nya, ada nggak? Siap, sudah Ada. Pak. SEO Pak. SEO-nya udah ada. Oke. Warna apa SEO-nya? Kuning. Tulisannya? Warna kuning? Kuning Pak. Kok kuning di sini oranye nggak? Kuning ya. Kuning ya. Berarti layar Bapak nih. Nah, hari ini kita akan belajar sedikit tentang SEO, Search Engine Optimization. Nah, sebelumnya Bapak tanya dulu ke teman-teman atau Bapak tunjuk aja langsung ya, siapa di sini yang sudah tahu tentang SEO. Coba Bapak tanya ke Fajri Maulana. Ada Fajri Maulana? Halo Fajri? Halo? Jangan-jangan nggak ada. Ya Pak, nih. ya Pak. Oh ada. Ada Pak, ada Pak. Di situ aja kayak Iya, ngabsen semua ngumpul Pak. cina aja dihurungkan we. Fajri Maulana. Bisa buka videonya coba Bapak pengen lihat kamu Bentar, lagi di Pak. mana? Lagi di rumah Pak. Bukan di rumah. Ya. Oke, ini Fajri ya. Fajri apa tuh SEO tuh? Sudah pernah melakukan SEO?
Belum, Pak. Belum. Belum, Nah, enggak. sudah pernah punya website sebelumnya? Dulu kayaknya pernah bikin blogspot doang, Pak. Blogger. Seingat saya Oh, sih di gitu cuma saya lupa. Udah lupa, Pak. udah lupa. Udah lupa, Hmm, tapi udah pernah bikin blogger ya. Tapi belum CEO-nya belum coba CEO-nya. Belum, Pak. Oke, cukup ya. Nah, kasihan nih lagi di rumah. Bapak nanya ke teman yang belum Bapak tanya nih, coba. Eh, Anissa Pratiwi Ramdini ada. Iya, Pak. Nah, Anissa udah pernah punya web sebelumnya, blog atau blog pribadi? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Blogger belum pernah. Belum. Blogspot belum. Belum. Kalau landing page baru kemarin. Iya, baru buat yang Bapak ajarin kemarin. Berarti baru tahu kemarin. Iya. Oh, pasti. Bener. Berarti kalau baru tahu kemarin CEO-nya juga belum tahu ya. Oke, Pak. Baik. Nah, sekarang Bapak akan berikan pemahaman dulu sebelum nanti praktekkan. Alangkah baiknya kalian punya pemahaman dulu mengenai CEO itu apa, ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi CEO ini kepanjangan Search Engine Optimization. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya, jadi mesin atau cara mengoptimalkan mesin pencarian gitu. Nah, mesin pencarian tuh banyak. Kita juga tahu ya, ada Google, ada Yahoo, kemudian ada Bing, ada Amazon, dan lain-lain. Nah, tapi di antara kesekian banyak mesin pencari yang paling kalian kenal dan kalian pasti tahu ya, si Google gitu ya, yang menemani kalian nih kan. Nah, suka ada asisten Google depannya. Suka nyanyiin juga kalau asisten mah. Nah, kenapa harus Google sih? CEO-nya harus menggunakan Google. Kenapa kita harus mengoptimalkan CEO di Google gitu? Nggak di Yahoo. Nah, ternyata menurut penelitian, bahwa penelitian menurut data yang ada di sini, ini tahun 2011 kalau nggak salah, 2021 kalau nggak salah ini. Mei 2021 nih terakhir. Google adalah search engine favorit bagi mayoritas pengguna internet dan menguasai 90% pangsa pasar mesin pencari. Jujur kan, hampir semua di sini kalau nyari bahan untuk bikin apa makalah atau bikin tugas suka buka Yahoo, Bing, Amazon atau Google. Google ya? Google. Pasti. Google, Pak. Google kan, nggak ada Libah Mbah Google, Yahoo. Pak. Nah, makanya kita nanti belajar optimalisasi di Google. Nah, kenapa kita pakai Google Sheet? Google Sheet ini lebih mudah ditemukan oleh Google. Kenapa? Karena Bapak sudah bilang ini kan produk Google juga. Produk Google yang gratisan tapi tidak ini ya, tidak walaupun gratisan tapi tidak tengerakeun ya. Sunda nama. Kalau bahasa Sunda mah. Ya, ya, kita lihat selanjutnya. Nah, nanti kita ketemu juga selain dari CEO ada CEM ya. Nah, di akhir nanti di soal juga nanti ada CEO sama-sama CEM. CEM teh apa tuh? CEO tuh udah tahu Search Engine Optimization. Kalau CEM apa? CEM itu mah Search Engine Marketing. Jadi nanti di soal juga ada kita disuruh CEO sama CEM. Aduh itu bahasanya CEO sama CEM. Nah, kita bisa bisa lihat ya ini ke contoh misalkan Bapak contohkan. Yang dimaksud dengan CEM itu biasanya nah ada iklannya, tulisan iklan di situ. Kalau ada tulisan iklan, nah iklan www.niagahoster.co.id. Nah, berarti itu CEM ya. Nah, ini kalau kalian ini domain sama hosting ini di Niaga Hoster bisa ya. CEM. Promo sedikit. Nah, kemudian kalau CEO itu SEO ya, SEO itu tidak ada tulisan iklannya gitu ya. Nah, perbedaannya sangat besar. Perbedaannya apa? Kalau SEO, nah kita lihat. Nah, ini nih perbedaannya biar kalian tahu dulu nih apa sih EO sama CEM tuh.
Kenapa Bapak bahas ini? Karena ini akan ditanyakan di uji kompetensi dan harus kalian lakukan. CEO sama CEM ya, CEM. CEO ini pengertiannya upaya optimalisasi, mengoptimasi website agar menempati posisi teratas pada halaman pencarian. Kalau CEM strategi marketing untuk menempatkan situs di hasil teratas halaman pencarian. Hampir mirip, Pak? Iya, hampir mirip. Nanti kita lihat lagi. Dari segi biaya, biaya yang dikeluarkan untuk SEO itu gratis, 0 rupiah, hingga berbayar menyesuaikan tool yang dipakai tentunya ya. Nah, bisa mulai dari 0 rupiah sampai dengan ada yang dibayar. Kenapa? Karena kita pakai tool yang harus dibayar. Nah, kemudian kalau untuk CEM itu berbayar mulai dari 100 ribuan sampai tidak terhingga ya. Kemudian tampilan di mesin pencari. Nah, kalau SEO itu tidak ada embel-embel iklan. Nah, tapi kalau CEM itu menampilkan label iklan atau ads ya. Nah, banyak sekarang Tokopedia, kemudian Bukalapak, kemudian saya sebut Shopee. Nah, itu banyak mereka menggunakan CEM ya, pakai ada embel-embelnya iklan. Tool yang digunakan tidak wajib ya kalau di SEO, tapi bisa juga menggunakan tools riset keyword, kemudian Google Analytics, Google kemarin juga Google untuk trend ya, Google Trend, kemudian Google Keyword Planner, kemudian ada Google yang lainnya itu bisa digunakan secara gratis untuk SEO. Nah, kalau untuk CM itu membutuhkan Google Ads, Google Keyword dan Google Planner. Jadi perlu tools ya. Minimal Google Ads ya. Kemudian untuk hasil website butuh waktu untuk mendapatkan ranking teratas. Nah, kalau SEO itu kan organik ya. Jadi kita butuh waktu untuk mendapatkan ranking teratas. Tapi menggunakan CM itu website lebih instan menduduki ranking teratas. Ya. Nah, jadi dengan SEO mah butuh waktu berbulan-bulan kita pengen jadi yang teratas itu. Kenapa? Karena itu organik. Jadi artinya dari segi melihat dari segi apa kontennya, kalau kontennya berkualitas, kemudian banyak orang cari, mulai naik peringkatnya ya. Seperti itu. Nanti ada Bapak bahas apa yang menyebabkan web kita itu bisa menjadi yang teratas untuk pencarian di Google. Kemudian ada jenis traffic. Nah, jenis trafficnya organic traffic ya, yaitu traffic yang didapatkan dari website yang muncul di hasil pencarian secara alami. Nah, kalau untuk yang CM itu organic traffic juga dan juga ada paid search. Artinya paid search itu yaitu kunjungan audiens yang disebabkan oleh iklan berbayar. Jadi ditawaran gitu ke rumah-rumah, jadi ketrokan gitu. Ketika kita main game kan biasanya kalau kita main game yang gratisan suka kan di Android suka ada ini apa muncul nggak tahu-tahu harus diklik itu Tokopedia atau Bukalapak atau apa iklan-iklan yang lain lah. Nah itu berarti oh itu iklan berbayar. Jadi ketika kita klik akan langsung berkunjung ke web itu webnya gitu seperti itu. Nah itu akan lebih cepat dikenal. Kenapa? Karena memang CM itu khusus untuk iklan gitu. Tapi nah, ini juga performanya kalau SEO itu jangka panjang. Jadi ranking website itu tidak turun dengan mudah, tergantung optimasi SEO-nya. Jadi kalau untuk kita terus jaga untuk SEO dari mulai kontennya berkualitas terus istiqomah ya di satu bidang itu gitu. Kenapa? Karena memang harus istiqomah. Kalau kita sudah bikin website tentang otomotif, jadi semuanya yang kita bahas itu otomotif. Tidak boleh kita membahas komputer. Nah, atau membahas dari otomotif, membahas kue atau mau acak-acak. Nah, itu tidak boleh. Karena itu akan menyebabkan Google nggak suka dengan yang seperti itu. Maka dia tidak akan dipilih sama Google untuk ditempatkan di halaman pertama. Nah, kemudian kalau untuk CM itu jangka pendek ya. Memang cepat sih, cepat ditemukan, tapi juga durasinya cepat, tergantung iklannya. Contoh kontrak iklannya kita kontrak sama Google misalkan 1 juta untuk berapa hari? 7 hari. Berarti setelah 7 hari maka iklannya habis, web kita tidak akan nampang lagi di halaman pertama gitu. Nah itu maksudnya untuk CM sama SEO ya. Jadi ada dua bentuk nanti untuk marketingnya, di mana kita ada SEO untuk yang organiknya, ada CM untuk yang berbayarnya.
Nah, ini adalah pemahaman awal untuk kalian bahwasannya ada dua jenis untuk nanti memarket bisnis kalian ya, tergantung dari budgetnya masing-masing. Kalau kalian punya budget yang lebih boleh menggunakan CM, kalau budgetnya pas-pasan ya kita pakai SEO aja yang murah-murah dulu. Tapi hasilnya tentunya berbeda antara yang menggunakan CM ya, menggunakan budget dengan yang tidak berbudget. Jangan disamakan, pasti berbeda ya, pasti berbeda hasilnya. Jauh lebih istilahnya jauh lebih efektif yang menggunakan budget. Nah, apa sih manfaat SEO bagi website? Ini juga harus tahu. Yang pertama memudahkan audiens menemukan website. Jadi dengan kita melakukan SEO, maka orang itu akan mudah untuk menemukan website kita. Nah, kemudian menjaring target audiens yang lebih tepat. Nah, dengan dengan menggunakan SEO, kita akan menjaring target audiens yang lebih tepat. Artinya target market kita itu sesuai tepat sasaran. Nah, contohnya misalkan untuk kita websitenya kita tadi kayak kaos ya, kaos-kaos yang casual itu buat anak-anak muda. Berarti nanti yang akan kena targetnya itu anak-anak muda, yang akan pasnya itu yang akan membuka itu anak-anak muda. Kemudian untuk membangun brand awareness. Nah, jadi dengan SEO juga kita bisa membangun brand ya, brand kita sendiri. Artinya ketika nanti kita sudah dikenal, nah berarti bisa menjadi brand. Contohnya seperti air, kalau minuman air itu kan aqua ya. Jadi kalau sudah eh, minimal kita aqua itu sudah melekat pada diri kita, artinya minuman apapun kita bilang aqua, yang penting minuman kemasan ya. Sama tukang asongan juga sama kan, aqua aqua aqua, dikasihnya Minola kan beda atau yang lain. Nah, itu kita bisa membangun brand. Kemudian sebagai investasi jangka panjang. Nah, jadi dengan SEO ini karena tidak turun, trafficnya akan terus akan terus bergerak naik kalau misalkan kita jaga ininya, konten-kontennya berkualitas dan sebagainya. Ketika orang sudah tahu, oh pasti akan sudah menemukan manfaat dari web kita, pasti akan cari lagi. Bahkan mungkin akan di bookmark ya oleh mereka. Jadi kan beberapa kali datang ke tempat kita, jadi langganan ya. Kemudian untuk meningkatkan penjualan dan konversi. Nah, pastinya dengan SEO ini nanti ketika kalian mau menjual sesuatu, mengkonversikan menjadi uang ya, dari penawaran menjadi uang, itu pasti yang pertama harus dikenali dulu sama orang. Sudah dikenal kan, sudah orang kenal, tertarik, kemudian baru nanti nanya-nanya, udah gitu follow up, dan hasilnya mungkin bisa terjadi proses penjualan. Selanjutnya, kalian tuh juga, teman-teman harus tahu juga bahwasannya SEO itu ada beberapa jenis. Nah, ini jenis-jenis SEO. Yang pertama, SEO on page. Nah, tujuannya mengoptimasi konten website sehingga mudah ditemukan target pasar. Apa itu SEO on page? Nah, adalah upaya untuk mengoptimasi SEO pada bagian depan website. Nah, aspek apa sih yang harus dimaksimalkan? Nah, kalian sudah mulai itu, yaitu yang pertama kita ada namanya permaling. Nah, jadi di sini di sini ada kita namanya permaling, kemudian ada judul konten, kemudian ada struktur konten, ada gambar konten, ada sebaran keyword, ada kualitas konten, ada internal link, sama elemen SEO atau meta description atau tag dan yang lain-lainnya. Nah, ini semua 8 ini SEO yang dilakukan dalam page kita. Nah, seperti kayak mungkin di sini ada permaling. Jadi kita bikin link ya, link untuk pindah ke istilahnya ke artikel yang lain. Jadi saling berkaitan antara artikel yang satu dengan artikel yang lain. Jadi dalam tulisan kita bisa menyisipkan artikel. Kita bisa menyisipkan link. Misalkan kita lagi membahas mengenai contoh, misalkan kita lagi membahas tentang tips membuat
kue yang enak tadi ya. 5 tips membuat kue yang enak. Kemudian di dalamnya nanti kita ada kata kuncinya, dan kata kunci itu bisa kita linkkan atau mungkin bukan kata kunci juga nggak masalah. Jadi ada link yang akan membahas, misalkan di situ pertama caranya, yang pertama adalah kita memilih bahan. Untuk tahu cara memilih bahan, silahkan klik di sini untuk lihat artikel sebelumnya. Nah itu. Jadi nanti ada komunikasi antara artikel satu dengan artikel yang lain. Nah, fungsinya ketika kita memaksimalkan ada link di dalam konten kita, maka otomatis itu untuk memaksimalkan orang yang masuk ke dalam blog kita itu tidak hanya sebatas membaca artikel kita yang itu gitu. Jadi ketika dia ini pengen tahu yang ini, dia tertarik sama ini apa sih, bagaimana caranya memilih bahan yang bagus, sorry. Nah, dia klik itu, nanti masuk lagi ke artikel yang kita yang dulu, misalkan cara memilih bahan yang bagus. Nah, gitu seperti itu. Jadi saling berkaitan. Kemudian judul konten juga sudah harus menarik, seperti headline yang kemarin kalian buat ya itu bagus. Jadi harus bagus. Jadi tidak boleh terlalu panjang dan tidak boleh terlalu pendek. Dan juga menarik. Kalau bisa biasanya menggunakan angka. Nah, ada angkanya. 5 strategi membuat desain yang bagus. 5 strategi membuat 5 strategi mencuci piring dengan pencuci. Atau misalkan 5 strategi mencuci piring yang cepat dan mudah. Nah, jadi ada kalau bisa ada angkanya di judul kontennya ya. Kemudian struktur kontennya juga ada gambarnya juga. Struktur kontennya jadi tidak acak-acakan ya. Tersusun, artinya runut ya. Jadi tidak acak-acakan, tersusun. Nah, jadi ada aturannya. 1, 2, 3 dan sebagainya. A, B, C pakai gitu. Kemudian gambar disertai dengan gambar biar tidak jenuh. Kemudian ada sebaran keywordnya. Tadi misalkan keywordnya tentang pembuatan ini. Nah, untuk keyword itu kata kunci yang akan nanti kita masukkan ke dalam ini ya, ke dalam artikel itu tidak boleh terlalu banyak sebenarnya, maksimal 3% atau 5% dari tulisan. Jadi jangan dipaksakan keywordnya masuk gitu ya, minimal dalam tiap paragraf, satu paragraf ada 1 keywordnya gitu. Jangan sampai dalam 1 paragraf bisa sampai 5 keyword. Itu juga tidak baik karena nanti akan membuat kita tidak dipilih oleh Google untuk ditampilkan karena terlalu banyak keywordnya. Kemudian kualitas kontennya ini harus benar-benar bagus, artinya harus benar-benar orisinil, tidak bajakan, tidak ngambil dari konten orang lain, plek langsung di copy ke kita, di copy ke web kita, itu nggak boleh, bukan yang emang nggak boleh gitu ya, juga nggak bagus juga. Kita bikin konten yang memang orisinil kita dan memang unik gitu, cari kata-kata yang unik, pembahasannya lebih enak gitu, ketika orang membaca tuh enak gitu, runut dan juga enak dibacanya. Bahasanya pakai bahasa yang mungkin yang mudah dipahami ya, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu kasar. Internal link, ya kemudian ada internal linknya seperti tadi, mungkin kalian sudah coba kayak tombol klik di situ langsung ke pendaftaran. Nah, itu adalah link. Nah, bisa juga nanti kita bisa menggunakan link-link internal juga. Nah, kemudian biasanya di dalam uji kompetensi suka si penguji suka menginginkan ada soal itu, ada di dalam soal itu coba linkkan ke www.sertifikasi.com, lembaga sertifikasi.com. Nah, jadi artinya kalian harus membuat sebuah link ya di situ di dalam artikel kalian yang merujuk kemana, ke LSK lembaga sertifikasi.com. Fungsinya untuk apa? Sebenarnya mereka tuh butuh ke kita untuk apa? Untuk backlink ya. Kenapa? Karena backlink yang itu bagus. Artinya backlink yang kita lakukan itu nanti akan menaikkan traffic mereka gitu. Nah, kemudian ada elemen SEO, ada meta description, ada tag dan lain-lain. Cuman Bapak garis bawahi untuk elemen SEO ini, untuk meta description sama tag dan lain-lain ini untuk sekarang di tahun 2022 ini sudah tidak terlalu signifikan untuk dipakai untuk sekarang ya. Kenapa? Karena untuk sekarang itu Google sudah tidak terlalu melihat ke sini.
Kenapa? Karena ini ternyata sering disalahgunakan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab, jadi membuat meta description-nya apa, isinya apa. Jadi kita suka lihat ini, kok ini aneh, ininya kita nyari ini pas dilihat masuk ke dalam websitenya kok beda itunya. Nah, jadi tidak sinkron antara judul yang kita cari di mesin pencari dengan kita klik di dalam websitenya, ternyata berbeda. Ini apa? Deskripsi dari blog tersebut. Nah, maka sekarang itu tidak terlalu ini kan tidak terlalu dipentingkan untuk meta description, tapi tetap ditanyakan di apa di soal. Hanya kalau kalian yang menggunakan Bapak sudah ini kan ya. Kalau kalian yang menggunakan Google Site itu tidak ada kita memasukkan elemen SEO meta description. Nah, kenapa? Karena itu udah otomatis kalau untuk yang Google Site, ketika di page-nya dikasih nama, itu akan langsung muncul nanti page-nya, nama page-nya. Nah, untuk yang selanjutnya, selain dari SEO on page, ada juga SEO off page. Ya. Kalau tadi on page, jadi di dalam page-nya itu, kalau SEO off page itu, tujuannya membantu Google memahami seberapa besar manfaat dan relevansi konten bagi orang lain. Jadi SEO of page adalah upaya untuk mengoptimasi SEO di luar website. Berikut aspek-aspek SEO of page yang bisa ditingkatkan. Yang pertama adalah link building. Ya, link building atau aktivitas untuk mendapatkan link dari website lain alias backlink. Nah, mungkin kalian pernah dengar kata backlink. Backlink itu artinya link dari website lain ke website kita. Nah, itu namanya backlink. Jadi kalau ada link dari website lain ke website kita, namanya backlink gitu. Semakin banyak backlink, maka itu akan semakin bagus. Tapi backlink yang berkualitas. Apalagi kalau websitenya yang sudah terindeks, websitenya juga yang sudah terkenal. Terus kita bisa nyimpan backlink di situ ke website kita. Nah, itu lebih bagus lagi. Kita akan ke bawah ya, ke bawah naik itunya untuk SEO-nya peringkatnya. Nah, kemudian ada peningkatan DA atau Domain Authority. Ini skor untuk memprediksi peluang ranking website di Google. Kemudian ada peningkatan untuk PA ya, Page Authority, skor yang menunjukkan peluang sebuah halaman website berada di ranking teratas Google. Kemudian ada promosi konten lewat media sosial dan channel marketing lainnya. Nah, bisa dipromosikan. Jadi ini di luar SEO-nya di luar. Artinya kita bisa promosikan lewat WA, WhatsApp ya. Kita sharekan ke grup atau apa. Nanti juga sama di dalam soal uji kompetensi nanti ada namanya sosial media marketing. Kalian harus memposting konten yang kalian buat, artikel yang kalian buat hari ini di landing page misalkan, di-sharekan lewat media sosial, baik itu WhatsApp, Facebook maupun Instagram. Kemudian ada Guest Blog, kegiatan untuk memasangkan artikel berkualitas Anda di website lain yang di dalamnya terdapat backlink ke situs Anda. Jadi kalau Guest Blog itu kayak gimana nih kalau misalkan di ini mah di YouTube mah collabs ya. Jadi kita kenal sama teman, collabs artinya kita bisa menyisipkan artikel kita di blog lain, di tempat lain, tapi dengan syarat kita dikasih backlink untuk ke tempat kita. Jadi kayak collab ya, kolaborasi ya dengan yang lain, yang blogger juga sama. Biasanya kita sama blogger bisa suka saling tukeran link ya. Ini apa ini kunjungi juga saya ini linknya mohon di ini bisa gitu ya. Jadi ya kayak di YouTube aja. Jadi ada namanya collab ya supaya meningkatkan traffic, supaya meningkatkan itunya SEO-nya. Jadi kita nanti bisa meningkatkan traffic juga, traffic pengunjung ke web kita juga kalau misalkan kita berada di halaman pertama. Nah, salah satunya yaitu yang paling kuat itu adalah kita mendapatkan backlink yang bagus ya dari website yang sudah terpercaya. Kemudian ada yang ketiga, teknik SEO, namanya technical SEO ya. Kalau tadi SEO on page, kemudian SEO off page, kemudian ada technical SEO.
Nah, tujuannya mengoptimalisasi atau mengoptimasi struktur website sehingga performanya maksimal dan diterima oleh Google. Nah, jadi teknikal SEO itu merupakan usaha mengoptimasi SEO di bagian dalam website secara garis besar. Ini aspek yang masuk wilayah teknikal SEO. Apa sih yang mempengaruhinya? Yang mempengaruhinya kecepatan website. Nah, kecepatan ini apa sih yang mempengaruhinya? Ternyata kecepatan website itu dipengaruhi dari web hostingnya. Jadi ketika kita hosting misalkan di AD Hostinger atau di Niaga Hoster itu berbeda. Mereka menawarkan kecepatan dan sebagainya. Ada paket-paketnya. Paketnya 100.000 kecepatannya sekian. Kemudian ininya bandwidthnya sekian. Oh, kemudian kalau misalkan harganya 1 juta beda lagi. Jadi semakin tinggi harganya, maka pelayanannya juga semakin bagus. Jadi jangan heran kenapa saya mau beli hosting di ID Hostinger atau di web host tapi lemot. Saya mah cepat. Kamu yang berapa? Saya yang 100.000. Oh, saya mah yang 1 juta. Beda berarti. Ya. Nah, kecepatan yang bagus itu ada kecepatan namanya sangat cepat. Berarti 1 detik itu sangat cepat. Di bawah 1 detik itu sangat cepat. Cepat 2 detik. Biasa saja 2-3 detik ya. Di indeks ya. Lambat 3 detik. 3-4 detik. Sangat lambat di atas 4 detik. Ini kecepatan website. Dari mana kita bisa tahu? Indeks itu ketika kita nge-search ya, ada indeksnya. Biasanya perlihatkan nih, misalkan kita Google ya ini. Google nih, misalkan kita nyari tulisan komputer aja. Komputer, kita tulis komputer. Nah, lihat di atas ini about 217.000 result. Nah, ini udah terindeks 217.000. Nah, hasilnya ini berarti indeksnya nilai indeksnya ini 217.000 dari kata komputer ini ya. Ada 217.000. Nah, dalam resultnya 0,65 second. Dalam 0,65 detik ini udah. Kalau yang kemarin kita coba misalkan sabun cuci piring. Nah, kita lihat indeksnya berapa nih? Oh, ini untuk kata sabun cuci piring ini terindeks di Google itu 6.240.000 dengan kecepatan 0,53 second ya. Ini cepat nih. Nah, ini yang paling di atasnya Tokopedia, kemudian Shopee, kemudian ada Popma ya. Kemudian ada sabun cuci, ini ID Freeze, Blibli dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kembali lagi ke slideshow-nya. Kemudian struktur website dan sebagainya. Ke XML sitemap, keamanan situs, tema responsif, layout website, sama navigasi. Nah, ini biasanya berhubungan dengan hosting sama domain ya untuk kecepatan dan performa dari sebuah website. Artinya walaupun kita punya website yang bagus, tapi dengan domain yang murah, nah berarti bandwidth-nya kecil. Nah, jadi seperti jalan aja ya. Jadi seperti toko kemudian pintunya kecil gitu, walaupun yang datang banyak tetap aja harus melewati pintu itu. Jadi gimana mau banyak yang masuk agak lambat kalau banyak gitu, jadi loadingnya. Nah, ini namanya technical SEO. Nah, ini Bapak bahas sekelumit. Kenapa? Biar ada pemahaman terlebih dahulu. Karena ternyata banyak yang belum paham, belum tahu apa sih SEO, apa sih CEM. Nah, sekarang sudah tahu. Minimal kalian sudah tahu. Nah, kalian nanti udah paham. Kalau sudah paham, kalian bebas nanti bisa pakai aplikasi apa aja untuk meningkatkan SEO-nya. Ya, mau secara organik maupun mau yang CEM ya, mau yang berbayar silakan. Nah, sekarang lanjut kita akan coba untuk tips menulis konten berkualitas untuk optimalisasi SEO. Nah, jadi ternyata ada tipsnya loh untuk membuat konten berkualitas untuk optimalisasi SEO. Jadi tidak sembarangan kita membuat tulisan, membuat konten atau artikel. Jadi harus yang benar-benar berkualitas dan benar-benar bermanfaat informasinya. Nah, 5 tipsnya ini kita akan ini kan. Nah,
Tips menulis konten berkualitas untuk optimasi SEO. Yang pertama adalah kita harus menentukan topik konten menggunakan Google Trends. Seperti yang di soal uji kompetensi, biasanya di awal kita dikenalkan dengan product knowledge. Artinya kita harus mengetahui produk ini keunggulannya apa, topik yang sedang di happening, yang sedang booming sekarang itu apa yang berhubungan dengan produk kita. Nah, kita cari Google Trend-nya. Contoh kemarin kan ada ya, ternyata ini selain dari kata kunci sabun pencuci piring, ada tren yang lagi bagus apa? Cara membuat sabun pencuci piring. Nah, gitu. Jadi ada di dalam Google Trend-nya kita bisa tentukan dulu topik yang akan kita bahas. Kemudian gunakan kata kunci yang tepat. Nah, untuk menggunakan kata kunci yang tepat, kita bisa mencari menggunakan Google Keyword Planner. Sudah dia ajarin kemarin juga ya. Kemudian membuat judul yang menarik. Nah, itu Mas silakan. Sudah diajarin juga yang kemarin membuat headline-nya. Kalian juga sudah coba-coba. Kemudian ciptakan engaging ya konten, artinya merupakan sebuah konten yang menawarkan sesuatu yang perspektif baru, suatu pengetahuan, sesuatu yang bermanfaat dan menginspirasi. Jadi engaging itu kontennya itu memang baru, artinya ketika orang membaca itu ini hal yang baru buat mereka gitu. Kalau bisa ya, nah seperti itu. Kemudian yang kelima itu masukkan link terkait. Maksudnya masukkan link terkait di sini adalah antara konten satu dengan konten yang lain. Nanti ketika kita bikin 3 artikel, jadi artikel itu saling berhubungan. Artikel yang satu ngelink ke artikel yang kedua, artikel kedua ngelink ke yang ketiga, tiga juga ngelink ke yang satu yang kedua gitu. Jadi dari ketiga artikel itu saling ngelink gitu, punya link terkait. Nah, bagaimana caranya? Silakan kalian nanti upayakan bisa link itu bisa terkait seperti itu. Nah, itu untuk konten ya. Jadi nanti bukan ini tugas juga ya. Nanti kalian coba bikin artikel ya. Nanti ya masih di ini ya. Jadi diteruskan ya landing page-nya ya. Coba kalian ini tugas nanti untuk besok. Berarti besok sudah harus ada di landing page-nya. Ini yang udah terkirim nggak perlu ngirim lagi. Nanti kalian edit aja langsung landing page-nya. Nggak perlu dikirimkan lagi ke Bapak. Bapak akan lihat udah pada perubahan, udah ada artikelnya atau tidak. Jadi tugasnya besok itu buat 3 artikel. Ya, buat 3 artikel yang berhubungan dengan produk kalian. Ya. Artikelnya seperti apa Pak? Ya artikelnya berhubungan dengan produk kalian. Produk kalian kalau baju kira-kira apa sih yang berhubungan dengan pakaian misalkan cara membuat sablon pakaian yang mudah, nah misalkan dan misalkan yang unik dan mudah, nah, atau 5 langkah membuat sablon pakaian, nah, atau apapun misalkan boleh kalian yang lebih tahu mungkin. Nah hanya nanti simpannya di sini di artikel, kemudian nanti klik di sininya ada pilih sub page ya. Nanti pilihan misalkan itu tadi 5 langkah membuat kue. Sekarang tips kan. Tips menyimpan kue agar tidak basi misalkan. Ngarang aja nih. Nah, jadi di sini ada ya. Nah, gitu. Kemudian satu lagi Bapak buat lagi misalkan add subpage lagi. Nah, kemudian yang ketiga misalkan tips memilih kue atau memilih bakery. Nah, gitu. Kita download lagi. Nah, jadi ini sudah ada 3 artikel dengan ini yang berbeda-beda. Nanti kita ya bisa menuliskan di sini. Nah, dengan cara ya misalkan kita klik 5 langkah, kita insert page-nya. Di sini kan ada layout-nya. Kalian bisa pilih terserah kalian yang mana ya. Nah, mau yang mana nih? Nah, misalkan mau pakai judul dulu, judul lagi boleh di situ. Nah, di sini atau mau yang
pakai collapse tab, collapsible ya, grup ada juga nih. Jadi teks yang nanti ketika di ini kan akan ada teksnya lagi, itu ada bisa. Kita lihat ini ada nih collapse group. Nah, ini ada untuk judulnya, headingnya di heading 1 ya. Headingnya misalkan tadi 5 langkah membuat kue terenak. Gitu. Kemudian nanti di sini tuliskan ininya apa? Nah, tuliskan artikelnya. Contoh kita coba nyari dari yang lainnya, ada nggak nih? 5 apa tadi itu? 5 langkah membuat kue terenak. Ada nggak? 5 langkah membuat kue. Langkah membuat kue ya. Nah, udah ada nih, cari yang mana aja lah kita ambil. Nah, kita kopas contoh ini mah, tapi usahakan nanti mah ngarangnya jangan dikopas, ngarang sendiri kalau bisa mah. Kalau bisa. Aduh ini banyak ininya nih. Banyak gambarnya. Kalau bisa mah ya tuh ada gambarnya juga. Sebentar. Kue mangkok ini mah. Nah, ini 5 langkah membuat kue yang enak dan disukai. Kita aman nih. Bapak. Ah, ini nih udah. Kita copy aja segini aja dulu. Ya. Kopas, masukkan gini ya. Nah, udah jadi ya. Nah, ini. Nah, jangan ditiru tapi ya kalau untuk nyurinya mah ya, nyuri artikel nih. Kalau mau ngambil dari artikel lain berarti nanti kalian sematkan juga dari mana ininya. Misalkan ini dari toko mesin. Nah, ini diambil juga ininya sumbernya ya. Nah, kalau mau mengambil dari ini ambil juga sumbernya. Tulis di bawahnya sumber. Nah, gitu. Jadi biar kita tidak kena plagiat juga ya. Nah, jadi kita hanya menyadur saja, gitu kan? Kalau di makalah juga nanti kalian deskripsi nggak boleh kalian memasukkan ini. Kalau misalkan saduran harus dimasukkan ininya ya, daftar pustakanya. Nah, di sini nanti kalian bisa, teman-teman bisa nanti menentukan untuk. Jadi kalau menurut Bapak, kalau untuk artikel kalian bikin saja artikel, nggak perlu berpikir untuk ini dulu, untuk ini apa ininya apa sih nanti keywordnya apa ya. Nah misalkan keywordnya udah beres kan, ini kata-kata yang paling banyak yang ini, cara membuat kue, jadi keywordnya cara membuat kue. Nah ini cara membuat kue ini ada beberapa kali tuh, ini di paragraf 1 ada nih cara membuat kue, itu ada lagi nih cara membuat kue tuh ya, cara membuat kue. Nah gitu ya. Nah bisa kita, nanti bisa kita linkkan juga misalkan ke ke artikel yang lain. Cara melingkannya gimana? Tinggal di blog aja. Cara membuat kue, contoh. Cara membuat kue blog. Ya. Kemudian nanti ada di sini link. Nah, insert link. Link kan ke mana? Nah, di sini ada artikelnya. Nah, mana nih tips menyimpan kue, nyipak kue. Tips memilih bakteri. Nah, misalkan gitu. Jadi, ada linknya. Nah, ketika ada orang, apalagi cara jadi ada linknya, nyambung ke sana, gitu ya. Atau ada kata-kata khusus, misalkan untuk lebih jauhnya, untuk membuat kue yang enak, kalian bisa klik di sini. Nah, klik di sini itu bisa linkkan kemana, ke artikel yang lain, gitu. Seperti itu. Jadi intinya antara artikel yang satu dengan artikel lain itu bisa saling berhubungan. Nah, kemudian usahakan biasanya kalau untuk heading atau header ya, usahakan yang menarik ya tulisannya, kemudian biasanya lebih besar dari isinya. Nah kalau ini kan, ini sistemnya yang kolaps ya, jadi tertutup ya ininya. Tuh 5 langkah membuat kue terenak. Ketika diklik baru muncul ke bawah. Nah seperti itu. Kalau yang ini ya. Nah, pakai gambar juga boleh. Berarti kalau yang pakai gambar beda lagi. Berarti kalau yang pakai gambar mah yang tadi yang ini layoutnya. Ya, layoutnya yang ini. Kalau ini mah enggak tuh, gitu. Gambarnya bisa nanti kalian pilih
gambarnya biasa, kemudian tulisan di sampingnya. Untuk artikel yang bagus itu, jadi dilengkapi dengan gambar ya, ada gambarnya, ada tulisan, ada gambarnya. Jadi untuk penguatan ya. Nah, usahakan gambarnya juga yang sesuai dengan topik yang kalian ambil gitu. Kalau misalkan tentang kue, kuenya tentang kue apa spesifik, misalkan kue cucur atau kue di sini tentang base pastry ya berarti gambarnya gambar pastry seperti itu. Nah, nanti tugas kalian buat 3 artikel ya. Nah, ini salah satu soal uji kompetensi. Nanti Bapak sharekan mungkin soalnya di WhatsApp-nya. Jadi nanti disuruh kalian buat 3 artikel yang sesuai dengan konten dari website kalian, sesuai dengan tema dari website kalian. Kalau temanya nanti yang disuruh misalkan tentang sabun pencuci piring, cari kalian konten atau artikel yang mengenai sabun pencuci piring. Nah, dari mulai cara membuat sabun pencuci piring atau apapun, boleh kalian bikin artikel yang sesuai dengan kontennya. Nah, ini tugas yang pertama. Tugas yang kedua, kalian pastinya belum mendaftarkan ini ke Google Console ya. Nah, untuk Google Console, jadi dulu itu ada namanya Webmaster ya, Google Webmaster. Sekarang itu namanya Google Console. Nah, kita lihat caranya. Jadi kita daftarkan supaya ini terindeks ya, supaya website kita itu terindeks. Indeks itu apa sih sebenarnya? Web index itu jadi terindeks itu masuk ke dalam database Google. Jadi masuk di pencarian ya. Nah, jadi ketika nanti kalian nyari untuk ini kalian itu akan mudah untuk dicarinya ya. Tulisan kalian itu mudah untuk ditemukan oleh Google, walaupun ini juga sudah ditemukan. Nah, caranya perhatikan dulu caranya. Kita akan masuk ke dalam Google Console. Nah, sebentar linknya, Bapak nanti akan bagikan linknya. Untuk linknya, halo? Nah, untuk linknya kita lihat untuk link Google Console-nya ini Bapak akan sharekan. Nah, di ini saja ya, di chat boleh. Nanti kalian coba masuk ke situ. Nah, ini ya. Baik. Nah, usahakan email yang kalian gunakan adalah email yang pertama kali kalian buat. Nanti juga sama di ujian itu sama. Jadi email yang kalian buat itu nanti akan terus-menerus dipakai ya. Nah, ini yang Bapak share di chat itu adalah ininya Pak, link untuk Google Console-nya ya. Nah, Bapak kita coba buka. Nah, ini Start Now ya. Kita klik Start Now-nya. Nah, kemudian nanti kalau Bapak ini sudah ada, tadi sudah coba buat ya. Jadi untuk kalian, kalau kalian nanti kalau misalkan belum bisa login ya, nanti biasanya kalau belum bisa login tampilannya seperti ini ya. Nah, ada select property type. Nah, jadi kalian nanti masukkan di URL-nya di sini. URL apa? URL dari Google Sheet-nya. Contoh misalkan Bapak ini nasabah carry-nya nih, Bapak publish dulu ya. Nah, ini publish dulu. Nah, kemudian nanti kalian juga sama di-publish dulu. Kemudian nanti kita klik di sebelah kanan di publish, ada pilihan view publish site. Nah, jadi kita lihat apa yang sudah di ininya, yang sudah di ininya. Nah, ini ada nih 5 langkah membuat kue terenak. Nah, ini udah kelihatan nih, ini bagus nih ininya apa? Page-nya, lihat di atas tuh, sheet google.com Nasta Bakery artikel 5 langkah membuat kue terenak. Nah, ini sudah otomatis ininya namanya udah sesuai nama page-nya. Jadi ada tulisan 5 langkah membuat kue terenak. Jadi akan mudah untuk dicari. Kemudian kita blok ini, copy ya atau salin. Nah, kemudian kita masuk ke dalam overview-nya di sini. Nah, paste ya, tempel gitu. Ya. Kemudian kita klik continue. Klik continue. Nah, nanti akan terindeks. Nah, langsung ownership auto verifikasi. Nah, verifikasi metode parent property. Nah,
Go to propertinya. Udah. Oh, jadi langsung otomatis terindeks di Google Console. Masuk ke sini, itu kelihatan di sini ada. Nah, Google Console ini sendiri, jadi kita bisa melihat perkembangan dari page kita. Siapa yang mengkliknya, berapa orang yang mengkliknya bisa lihat di sini. Bapak dicek di sini nggak ada yang ngeklik nih. Nah, mungkin cuman Bapak aja yang ngeklik atau kemarin udah ada nih. Oh, ini hasilnya biasanya dalam 1 hari ya ke depan. Jadi 1 kali 24 jam baru direkap. Tuh. Jadi bisa beberapa page kalian, nanti kalian bikin 3 artikel, kemudian ditambahkan ke sini ke web console ya, ke Google Search Console, semuanya pakai add property. Jadi add property tambah lagi. Nah, hanya untuk yang pertama kali kalian buat, nah itu harus kalian linkkan dulu ke Google Analytics ya. Nah, jadi teman-teman hari ini kita belajar mengenai Google Console sama Google Analytics. Nah, untuk Google Analytics sendiri, nah fungsinya untuk menganalisa Google ini ya. Nah, sebentar. Nah, kita lihat nih Google Analytics. Google tulisannya Google Analytics. Nah, ini Google Analytics. Nah, sama halnya dengan tadi, kalian juga harus masuk ke dalam Google Analytics menggunakan email ya, email yang dibuat sebelumnya. Jadi jangan sampai kalian masuk tanpa menggunakan email yang sebelumnya. Ya. Jadi gunakan email yang sebelumnya yang telah dibuat. Nah, ini masuk ke dalam Google Analytics. Nanti di dalam Google Analytics, nah ini kita masuk ke dalam Google Analytics. Sebentar. Nah, kenapa harus dibuka Google Analytics? Karena sebelum kita bisa menggunakan Google Console, jadi untuk verifikasinya kita menggunakan Google Analytics ini, ya, Google Analytics di sini. Nah, di dalam Google Analytics nanti untuk penyiapannya, ini kan ada penautan Search Console udah ya. Di sini kita sudah ada bakteri sama nasta bakteri. Kemarin sudah sebelumnya Bapak sudah buat nih bakteri sama nasta bakteri. Nah, ini ID propertinya sudah ada ID propertinya. Nah, ini sebentar. Sebelumnya tuh nah, kalau yang ini sudah ditautkan ya. Kalau yang teman-teman mungkin ada yang belum ditautkan, untuk ditautkan ke sebentar, penautan untuk ditautkan ini akunnya di mana ya? Oh ini ya. Nah, biasanya nanti di dalam Google Site-nya ya, dalam Google Site-nya teman-teman nanti bisa lihat di dalam pengaturan ada pilihan analitik. Nah, di situ analitik biasanya minta. Di sini ada minta Google Analytics Tracking of Measurement ID. Nah, jadi ini biasanya muncul di awal ketika nanti teman-teman masuk ke dalam Google Analytics, maka akan muncul namanya Google Analytics Tracking of Measurement ID. Nah, nanti copy ya yang ada di dalam Google Analytics-nya dipindahkan ke sini, ke dalam Google Site. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk supaya ini ada komunikasi antara Google Analytics dengan Google Site. Nah, setelah ada komunikasi, barulah kita bisa membuka Google Console, ya. Jadi itu aturannya. Jadi kita buka dulu Google Analytics, kemudian kita cari untuk Google Analytics Tracking sama Measurement ID-nya di Google Analytics ya.
nanti otomatis biasanya suka muncul di atas. Biasanya kalau yang belum terkoneksi otomatis muncul sebelah sini kalau nggak salah. Ini Bapak udah, yang Bapaknya udah sudah terkoneksi. Jadi lupa nyimpannya di mana nih? Di mana analitik beta, di mana ininya? Nah, nanti coba aja. Nanti dicoba saja, nanti cari ini apa? Kodenya. Nah, kodenya itu namanya Google Analytics Tracking of Measurement ID. Nah, ini juga nanti akan Bapak tugaskan kalian landing page yang kalian buat harus terdaftar ya, didaftarkan di Google Console ya. Kemudian nanti di screenshotkan sudah terdaftar atau tidak. Nah, fungsinya tadi kenapa harus ditautkan ke Google Console? Jadi fungsinya untuk supaya terindeks di dalam Google, di Google ya, supaya terindeks di Google. Jadi mudah dalam nanti ketika pencarian Google akan mudah ditemukan. Itu untuk Google Console ya. Nah, dengan sebelumnya ini harus ditautkan dulu ke Google Analytics. Nah, agak bingung ya untuk yang ini. Coba ada yang ditanyakan dulu nggak? Ini ada udah banyak yang resign nih keluar, cuma 42 orang hari ini. Halo, cek. Masih Ya, ada ini? Pak. Masih, Masih Pak. hidup, Pak, masih hidup. Bisa dipahami, bisa Oke, dipahami. Pak. Pak, nanti videonya di-share lagi, Pak, biar kita belajar lagi. Oh iya, nanti kita share lagi. Videonya, soalnya sekarang terlalu cepat, Pak. Oh, Iya, sama. Urutannya lupa, Pak. jadi Siap, cerita di YouTube nanti ya, Pak Tata. Ya, Pak. raja dari YouTube aturannya. Nah, ya, jadi Mohon maaf Pak, mau nanya Pak. ya silakan. Sok. Ini materi perasaan dari pertama sampai akhir nggak ada yang dikirim ke grup ya Pak, buat kita pelajari, review ulang gitu maksudnya. Bikin apa? Materinya. Oh, materinya nanti Bapak share ya. Siap. Nah, besok mungkin Bapak share semuanya, nanti lagi disiapin dulu biar nggak acak-acakan, masih acak-acakan. Ada sebagian yang maksudnya yang Bapak acak-acak itu belum di ini kan. Nanti besok itu kita sama, nanti besok itu simulasi, artinya nanti besok Bapak akan di waktu malam akan memberikan soal secara keseluruhan. Nanti hari Minggu atau hari berikutnya kalian silakan kerjakan ya. Jadi waktunya kalau untuk pelatihan berarti bebas, silakan kalian sebisanya aja. Nah, kemudian nanti kalian kirim ke email Bapak ya, yang biasa yang itu ya. Untuk simulasinya. Nanti besok ya. Untuk simulasinya besok ini kan. Untuk yang ini materinya nanti Bapak sharekan ya. Untuk materinya Bapak sharekan. Nah, untuk video jangan kesiangan. Nah, untuk yang ini Bapak simpulkan dulu sebentar. Jadi, intinya di dalam CEO ini kita diwajibkan untuk membuat website kita itu menarik. Yang pertama menarik ya. Yang pertama itu menarik perhatian tentunya. Jadi jangan sampai kita bikin sebuah web tapi tidak menarik ya. Tidak menarik itu ya tidak menarik, artinya orang tidak mau melihat lama-lama web kita kok gini. Ya minimal dengan gambar-gambar yang bagus itu juga nanti akan masuk ke penilaian ya. Nah, karena akan meningkatkan kualitas dari konten namanya. Jadi yang kalian harus buat itu tidak sembarangan kalau nanti di ujian. Jangan sampai asal-asalan untuk memilih gambarnya. Kemudian asal-asalan memilih warnanya. Asal-asalan membuat kontennya. Asal-asalan membuat artikelnya. Tidak boleh seperti itu. Jadi coba nanti bikin sebuah landing page itu yang benar-benar bagus, eye catching ya, kemudian artikelnya juga berkualitas, nah, sesuai dengan konten yang kalian usung. Kalau kalian usungnya kontennya di passion, berarti tentang artikelnya tentang passion yang berhubungan ke situ. Nah, ujung-ujungnya kan nanti jualan juga ya, biar pertama kan biar orang tertarik dulu tentang passion itu apa dan sebagainya. Nanti ujung-ujungnya tetap jualan. Nah, intinya untuk kegiatan hari ini nanti teman-teman perbaiki kembali landing page-nya mulai dari judul, kemudian sisipkan
favicon-nya, ikonnya juga dibuatkan ya yang bagus. Kemudian kalian heading-nya untuk heading untuk artikelnya cari yang menarik gitu. Judulnya yang menarik. Kemudian konten isinya juga, kemudian dikasih keywordnya apa kata-kata kunci di situ. Kalau untuk kata kunci kalian bisa sebut beberapa kali ya, minimal dalam satu paragraf itu 1 kali. Misalkan kata kunci yang cocoknya misalkan kayak tadi cara membuat web, berarti beberapa kali disebut di situ ya. Kemudian selain itu juga di dalam satu artikel itu ada keterkaitan dengan artikel yang 3 itu, jadi dari 3 itu ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya gitu. Ada link yang menghubungkan mereka ya, link ke sana ke sini ke kemarin. Jadi ada linknya. Kemudian untuk pesanan kalau bisa itu di sampingnya itu pakai cara pesanan. Jadi di samping itu adalah di sebelah kirinya adalah Google Form-nya. Nah, sebelah kanannya itu cara pemesanan. Misalkan langkah pertama mengisi Google Form, cara kedua mentransfer ke ini, cara ketiga mengkonfirmasi ke nomor ini. Jadi ada cara pemesanannya. Kemarin Bapak lupa nggak sempat untuk menjelaskan untuk itunya, tapi nggak jadi masalah. Nah, kalau misalkan kalian memang menggunakan Google Site, tapi usahakan dilengkapi kembali. Nah, pada intinya tugas untuk hari ini jadi membuat artikel, kemudian mendaftarkan landing page kalian ke Google Console ya. Untuk materi besok semua akan Bapak sharekan. Sekarang lagi Bapak disusun, kemudian di satu folderkan, nanti akan di-sharekan semuanya. Dan mohon bisa dipelajari lebih ininya mungkin lebih jauhnya oleh kalian masing-masing. Kalau misalkan ada kekurangan dari penjelasan yang Bapak terangkan atau misalkan ada yang terlewat, kalian bisa search aja di YouTube juga. Boleh kalian kalau ilmu mah dari siapa saja juga bisa ya. Nah, apa channel ini mah penjelasannya agak kurang, ada yang kelewat atau misalkan gimana, kalian nanti search YouTube untuk soal-soal yang memang belum kebahas semuanya oleh Bapak. Nah, mudah-mudahan nanti pada saatnya uji kompetensi kalian sudah siap, artinya sudah mengetahui seluk-beluk tentang soalnya. Nah, alhasil nanti ketika uji kompetensi tidak akan terlalu istilahnya mah bahasa Sunda mah ruasnya. Nah, itu bahasa Indonesianya ruas teh. Kaget, Pak. Kaget. Tidak akan terlalu kaget gitu ya. Nah, untuk simulasinya kita lakukan besok malam ya. Besok malam kita lakukan. Nah, jadi kalau di uji kompetensi kan waktunya dari jam 5 sampai jam 8 ya. Kalau untuk simulasinya mungkin dari malam boleh, dari jam malam sampai jam 12 siang biasa gitu ya. Pak, nggak sesuai dengan uji kompetensi, simulasi nggak masalah ya. Yang penting kalian bisa cepat membuatnya gitu. Artinya kalian sudah tahu medannya gitu. Kalau sudah tahu medannya, kalian tinggal diulang-ulang lagi. Biar saya cepat gimana nih gitu ya. Biar saya bisa lebih cepat gimana. Karena di dalam uji kompetensi ini yang dinilai itu ketepatan dan kecepatan ya. Yang paling pentingnya itu ketepatan sama kecepatan. Ketepatan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sama tepat waktu gitu. Nah, kalau untuk estetika itu nomor kedua. Nah, jadi nanti kalian, Pak ini gimana? Saya mah nggak bisa desainnya, kurang paham dengan desain grafisnya. Jadi desainnya agak melorot nih. Misalkan ada agak kurang ini bertabrakan ini juga warnanya. Tidak jadi masalah, yang penting kalian buat dan juga kalian sesuai dengan perintah gitu. Kalau untuk itu, jadi kalau terlalu estetik nggak lolos nih Pak. Nah, kalau yang terlalu estetik, bukannya nggak lolos, kalau terlalu estetik, nanti yang lainnya nggak kekejar gitu, ya. Jadi poin-poin yang lainnya nggak kekejar. Intinya kejar dulu poin-poin yang memang harus ada gitu. Kayak misalkan ini harus terdaftar di Google Console. Wah, ini kita masih ngutak-ngutak desainnya sudah bagus, tapi nggak didaftarin ke Google Console gitu. Kemudian artikelnya nggak ada gitu. Wah, emang tampilannya bagus, tapi nggak ada artikelnya.
terus nggak ada nggak ada linknya di dalamnya tuh nggak ada linknya, nggak ada keywordnya, terus nggak ada ya banyak yang kurangnya gitu. Jadi intinya kalau sekarang ini kan kita masih di dalam area uji kompetensi, belum di luar ya. Kalau udah keluar kan bebas ya, nggak ada aturan, artinya ya kalau di luar mah yang terbaik, yang terkece itu yang terbagus kalau di luar. Kalau di uji kompetensi enggak, yang terlengkap ya, yang tercepat, yang tertepat itu yang paling ini. Walaupun nanti kalau misalkan ini Mas admin nih bagus nih desainnya tapi nggak lengkap, akan kalah Kemarin dengan berarti terkece tapi nggak dipilih. Iya, udah kece. Iya. Wah ini mau bagus nih kece tapi nggak lengkap, akan kalah dengan yang nggak kece tapi lengkap dan tepat juga cepat Iya, gitu. iya, benar-benar. Nah gitu Besok ikut ujian maksudnya. lagi deh. Ya, nah sekarang mah sudah tahu mungkin ininya polanya. Ternyata harus di ini dulu poin-poin yang pentingnya, standarnya, baru nanti ditambah nilai plusnya dari eye catching-nya itu. Pasti nilainya akan tinggi kalau udah mah eye catching, kemudian tepat, semua poinnya dimasukkan, ya udah. Dari penguji juga enak. Kalau dari kita penguji justru enak tuh yang seperti itu. Menguji yang bagus-bagus. Kalau menguji yang susah, yang maaf ya, yang kurang-kurang, kita juga suka ini apa, beban mental ya, beban moral ya gitu. Jadi susah gitu, lama gitu, harus ini harus gini dulu. Tapi kalau yang bagus-bagus mah udah udah beres, ini lulus. Nah, enak ya ngujinya juga ya kalau bisa bagus-bagus. Gitu. Ada pertanyaan dulu boleh biar kita ini. Ada pertanyaan dulu untuk tugasnya atau untuk yang sebelum-sebelumnya boleh ditanyakan. Nah, ternyata memang teman-teman ini banyak yang masih kosong ya, artinya masih kosong itu dari awal, belum tahu bahwasannya website dan sebagainya. Bahkan kemarin juga antara domain, hosting juga masih belum tahu. Yang mudah-mudahan ini membuka wawasan kalian, membuka pengetahuan kalian mengenai dunia digital marketing. Salah satunya sudah tahu nih antara perbedaan antara SEO sama SEM. Nah, itu apa SEO teh? Nah, kalau SEO mah ya gitu. Tadi teh kalau SEM mah gini. Nah, minimal sudah tahu antara SEO sama SEM. Nah, untuk pertemuan besok itu kita masih ada satu lagi bahasan. Kita akan belajar tentang Google My Business sama Facebook Ads ya. Kemudian satu lagi sama Instagram, banyak banget ini teh, sama WhatsApp besok teh. Jadi tentang sosial media marketing ya, sosial media marketing ya. Jadi kalau untuk web marketingnya sampai hari ini pertemuan keempat. Kita hanya disuruh bikin landing page, kemudian dengan ketentuan yang kemarin ya, ketentuannya kemudian kita CEO kan secara on page ya, tidak off page tapi on page. Ada ditanyakan dulu silakan. Masih semangat ini teh. Kayaknya kasihan ada yang sambil kerja, ada yang sambil di jalan ya. Ya mudah-mudahan perjuangan kalian menghasilkan. Amin. Nah, kalau misalkan memang tidak ada, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat sedikit banyaknya. Mudah-mudahan memicu kalian, menjadi pemicu kalian untuk istilahnya mengembangkan lagi, menggali lagi. Nah, potensi yang ada pada diri kalian pasti itu sangat luar biasa. Nah, kalian bisa belajar mandiri. Kalau sekarang tuh sudah terbiasa dengan belajar mandiri ya. Kalau di kuliahan, berarti mereka yang terus belajar, mereka yang akan menjadi pemenangnya biasanya. Nah, kalau mereka yang malas, nah, kalau yang malas mah sudah dibilang kan ya, sukses itu tidak akan membersamai orang yang malas. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua ini udah lihat semangatnya juga masih semangat di hari keempat dan besok terakhir ya. Mudah-mudahan bisa hadir semua. Besok kita akan review dari awal dan sebagainya untuk semua soalnya, dan kita akan sharekan untuk soal dari awal sampai akhir keseluruhannya untuk disimulasikan. Demikian, kalau tidak ada pertanyaan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Cacan kita doa heula nya. Urang doa heula, doa terakhir majelis heula kita tutup.
sama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih. Bapak akan share untuk soalnya di WA-nya ya. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.